Hai, ketemu lagi dengan saya Ngura dari Pindah Saham, tempat kamu dapatin insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham Nelly, yaitu Nelly Pelayaran Dwi Putri, gitu ya. Kalau nggak salah. Jadi kenapa sih saya memilih saham Nelly untuk pembahasan kali ini? Jadi bukan untuk ngepom-pom atau untuk ngerekomendasi buy, sell, or hold. Ingat disclaimer ya, ini lebih kayak pengen tahu aja. Karena saham ini ternyata lumayan naiknya. Kalau secara year to date itu naiknya 67% di tahun 2003 ini. Tapi kalau kita lihat dari awal, ya IPO sampai sekarang itu lumayan ya naik 179%, meskipun memang terlihat sangat flat di beberapa tahun 2014 sampai 2020 itu nggak kemana-mana. Tapi kok 2023 dia drastis. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa saya ingin tahu ada apa sebenarnya dengan Nelly. Dan sebenarnya juga lebih seperti ini ya. Jadi saya sempat melakukan screening untuk kinerja kuartal 3 2023 based on ini. Yang sebenarnya videonya bisa kamu cek di video di YouTube channel Pintar Saham. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan selalu ikuti ketika ada yang update. Nah, itu saya sudah sempat kasih tahu caranya melakukan screening di Stockbit. Dan itu screening juga saya juga share di Simply Wallset juga ada, ataupun di screening-screening yang lain yang free. Nah, jelasannya gini ya, jadi si Nelly ini ROE-nya oke, net profit margin-nya oke, current PE-nya juga rendah dibanding compare dengan standar deviasi 5 tahun. Cuman yang PBV-nya aja lebih besar dibanding standar deviasi 5 tahun. Dan dari sisi utang juga terlihat rendah di sini, ya EPS-nya juga bertumbuh. Dan ini dia ya, year to date-nya lumayan 69%, dan harga yang per lembarnya di range 525. Oke, jadi kita pengen tahu dulu sebenarnya Nelly ini perusahaan apa. Jadi kamu bisa cek websitenya di alamat nellydwiputri.co.id. Di situ si pelayaran Nelly Dwi Putri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan konsultasi pelayaran. Jadi kegiatan usahanya itu ada 3 jenis kapal, dua kapal tunda dan kapal tongkang, kemudian ada galangan kapal. Dapat duitnya dari mana? Dapat duitnya tentunya dari transportasinya itu ya, mengangkut uh, ya pelayaran intinya. Jadi saya coba lihat juga laporan keuangan yang terupdate serta public expose-nya. Nah, sebelumnya saya juga ikut ada promo dikit ya terkait dengan Pintar Saham. Jadi di Pintar Saham nanti kalau kamu jadi membership khususnya untuk kategori tahunan dan lifetime, kamu bakal dapat akses drive analisa berdasarkan PER, analisa berdasarkan PBV, PBV untuk 800 emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia saat ini. Jadi seperti ini ya tampilannya ya. Jadi kamu bisa cek nih sama dengan tampilan yang akan saya share di analisa saham kali ini. Oke, jadi pertama kita lihat dulu laporan keuangannya si Nelly ya. Jadi di sini terlihat itu sini lead pair. Oke, ya udah saya share sebenarnya. Nah, di sini kamu bisa lihat pertama saya cek dulu di asetnya lumayan terjadi peningkatan ya. Yang awalnya 600 ini dijadikan dalam rupiah penuh berarti sekitar 800 miliar dibandingkan 653 miliar. Kemudian dari sisi liabilitas juga ada peningkatan sebanyak 20 miliar dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Dan dari sisi ekuitasnya yang besar ya. Kalau kita compare liabilitas sama ekuitas itu jauh banget, sehingga dari sisi resilient atau sisi resiko ketahanannya dia lebih oke karena modalnya jauh berlipat dibandingkan liabilitasnya. Dari sisi pendapatan kalau kita lihat memang terjadi peningkatan yang drastis dibandingkan tahun lalu. Net profit marginnya yang oke ya kalau saya lihat dari sini ya. Ini hampir kayak bank ya. Kalau bank Indonesia kan lumayan tuh net profit marginnya. Nah, Nel ini termasuk yang oke juga kalau base lihat dari sini aja. Tapi kita lihat kan pendapatannya bertumbuh. Kemudian tidak ada hal yang saya lihat terlalu mencurigakan dalam tanda kutip ya. Karena kan kadang, oh jangan-jangan piutangnya yang gede, jangan ininya belum kelar, atau ada hal kayak jual aset. Nah, yang kayak gitu kan kurang oke tuh dari sisi laba yang berkualitas. Nah, di sini terlihat pendapatannya baik-baik aja, bertumbuh. Kemudian dari sisi arus kas ya, jadi cara yang lihat penerimaan dari pelanggan dengan pendapatan tadi jomplang atau bagaimana apakah. Jadi kalau misalnya arus kas dari aktivitas operasinya penerimaan dari pelanggannya ternyata rendah, tapi pendapatannya gede banget. Nah, itu bisa jadi tanda tanya. Nah, tapi kalau di sini kita lihat kan tidak terlalu ini ya signifikan. Jadi kesimpulannya adalah ada pendapatan yang tidak berupa cash gitu sih jadinya ya kalau kita melihat dari sini aja. Dan dari sisi aset tetap, mereka juga melakukan pembelian aset tetap.
oke, dan posisi cash-nya pun lumayan bertumbuhnya jika di-compare periode yang sama tahun lalu. Atas dasar itu ya. Nah, jadi next-nya adalah kita coba lihat nih dari sisi bukan price earning, public expose Q&A-nya. Di sini udah dilakukan di bulan Mei kemarin 2023. Tujuannya kenapa kita pengen tahu aja kira-kira prospeknya tahun ini, rencana tahun ini seperti apa. Di sini bisa terlihat sebenarnya ya teman-teman. Jadi kalau kamu pengen tahu kayak gimana sih rencana ke depannya si suatu perusahaan, lihat aja di public expose-nya dan terutama Q&A-nya ya, kalau tidak sempat menghadiri acara public expose-nya. Jadi terlihat di sini rencana penambahan unit kapalnya berapa, capital expenditure yang disiapkan berapa, kemudian yang juga paling penting tentunya berapa sih target pendapatan dalam laba bersih 2023. Nah ini kan penting dong ya, karena kita bisa tahu berestimasi si internal dari Nelly menargetkan pendapatan 500 miliar, laba bersih 289 miliar, dan itu tergolong tinggi. Nah, dan pertanyaan berikutnya adalah jenis komoditas yang diangkut. Jadi ya sangat berpengaruh ya. Jadi kita tahu juga kalau kemarin kamu cek berita, produksi batu baranya Indonesia salah satu mencetak rekor tahun ini meskipun harga batu bara tidaklah setinggi tahun 2022 kemarin. Oke, itu dari sisi Q&A, public expose dan juga laporan keuangan. Terus kita lihat dari sisi ininya ya, yang saya bilang tadi ya. Jadi di Kinerja Saham juga bakal dapat akses seperti ini. Jadi kamu tinggal search aja ya, NRI itu bakal muncul ya, laporan per kuartalnya. Nah, jadi kamu tidak perlu lagi mengecek semuanya. Kalau kamu jadi sepintar saham tentunya itu ada datanya ini juga bisa diakses. Tinggal ngelihat aja, bahkan ada valuation-nya ya. Jadi saya melampirkan kira-kira jika dibandingkan dengan peers-nya dia lebih rendah apa lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan industrinya dia lebih rendah apa lebih tinggi. Nah, di sini terlihat kedua-duanya pressure-nya Nelly tergolong lebih rendah. Jadi simpulannya lebih murah dibandingkan industri maupun peers-nya. Baru berikutnya saya cek proyeksinya. Karena kan tadi based on news Q&A public expose dan sebagainya kan targetnya 289 nih, target laba bersihnya. Kalau ngelihat kondisi Q3 aja sebenarnya mereka year on year-nya secara 12 trailing months sudah tumbuh 148%. Nah, jadi saya coba kita coba jangan terlalu optimis deh, jangan terlalu kira-kira kayaknya 289 nggak kecapai ya, misalnya. Jadi kita coba, makanya saya pakai 81% aja laba bersihnya tumbuh dengan melihat price earning-nya di ini yang secara year to date ya. Ya ini year to date kalau yes. Ini yang year to date, bukan yang 1 year. Nah, jadi di sini kalau bisa lihat besar kecil. Nah, jadi rata-rata sebenarnya 652, cuma lagi-lagi saya coba jangan 652 deh, karena kan tadi valuation based on rata-rata maupun peers-nya sepertinya 7 yang masih paling masuk akal. Tapi lagi-lagi kita mencoba mencari versi konservatifnya, sehingga dengan PE 6 saja sebenarnya target price-nya si Nelly 584 dengan asumsi dia bisa tumbuh 81% labanya. Ini lagi-lagi lebih rendah dibandingkan target awal yang kita lihat di public expose-nya yang menargetkan laba 289, karena so far dia di 228 target kalau tuh trailing months-nya. Tapi kalau kita lihat Q3-nya aja itu baru di 178, sehingga ya kita jangan terlalu ikut optimis in manajemennya dulu gitu kan, yang kita lihat dulu. Nah, ini saya juga tampilin target Simply Wall Street-nya. Nah, nanti kalau biasanya perusahaan yang masih kecil market cap-nya dalam tanda kutip itu memang tidak ada target konsensusnya. Itu kelemahannya ya. Jadi kita benar-benar kayak mencoba mencari sendiri dulu. Resikonya apa? Menurut saya resikonya kalau terkait dengan nilai ini ya murni yang diangkut gitu aja. Jadi kalau yang diangkut produksinya berkurang, jadi dampak dengan dia. Nah, tapi kalau ngelihat plan yang ada justru kan meningkat terus nih produksinya, produksi dari komoditas yang dia angkut dan sebagainya. Seperti itu dari Nelly-nya sendiri, sehingga menurut saya masih oke lah ya di harga saat ini dengan target 584 seperti itu. Nah, tapi juga di sini juga ada PBV-nya. Jadi PBV-nya juga bisa dilihat juga.
Nah, tapi memang ini membership yang dapat akses memang hanya yang tahunan maupun lifetime aja. Tapi yang bulanan dapatnya apa? Tetap dapat akses juga ya. Jadi dapatnya kalau yang bulanan lebih seperti recap rekomendasi swing trading seperti ini. Jadi ini salah satu yang oke banget win rate-nya 89%, tapi ada juga yang win rate-nya cuma 66%. Tapi so far intinya swing trade yang direkom di pinar saham itu lebih dikombin dengan fundamentalnya. Jadi even Anda yang pun dalam tanda kutip itu pun masih baik-baik saja menurut saya. Jadi karena semuanya udah dikombin dengan fundamental. Dan tentunya itu juga rencana akan ada kalender dari dividen ya, termasuk laporan yang sudah diupdate apa aja nanti kita udah isi centangnya. Begitu juga dengan kalender update dividennya. Oke, dari sisi ownership sendiri ya, kita lupa belum bahas si Nelly. Ownership-nya sendiri, si Nelly ini kalau kita lihat di sini ya. Oke, ownership breakdown-nya seperti ini ya. Oke, jadi private company yang dominan, general public-nya yang sedikit ya, cuma 8,5%. Ini yang membuat sepertinya kok tidak terlalu banyak transaksi atau nggak terlalu liquid ya, karena public-nya cuma 8,5% dan dominannya lebih ke perusahaan maupun insider, individual insider. Oke, ya itu aja dari saya. Semoga bisa memberikan insight buat kamu. Pada dasarnya ingat, ya ini bukan rekomendasi buy or sell sekali lagi, tapi ini coba disesuaikan semua dengan target yang kamu. Lupa kasih tahu yang technical ya. Nah, jadi kalau untuk yang technical, saya coba share screen lagi. Nah, ini dia untuk technical. Kalau based on chart, kalau kamu time frame-nya pendek, sekali lagi, perbedaan time frame, perbedaan pilihan saham. Jadi kalau time frame-nya kamu pendek, saya lebih suka menunggu ya, karena dengan posisi stochastic RSI-nya seperti ini. Saya lebih suka menunggu di support kuatnya di 500, di harga 500, dengan target misalnya di 560 atau di 540 gitu. Oke, semoga bisa membantu, semoga sehat dan cuan selalu.